Setelah kejadian itu, Bapak sekarang berjalan dengan tongkat, Mbak. Kakinya patah, cukup parah. Tapi alhamdulillahnya, Mbak, nyawanya masih bisa diselamatkan. Mbak Saras nggak kebayang deh. Hari itu semuanya datang bertubi-tubi. Pasti momen yang sangat berat buat kamu. Berat sekali, Mbak Nadia. Apalagi waktu itu saya melihat Bapak bergelumuran darah. Saya gemetar, saya nggak bisa melihatnya, Mbak Nadia. Saya pikir itu adalah akhir dari hidupnya, Mbak Nadia. Tapi Tuhan sayang sama Bapak saya. Dia dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Ya, walaupun sekarang berjalan dengan tongkat. Mbak Saras, tapi kan maaf ya, saya harus menanyakan hal ini. Apa yang Bapak kamu telah lakukan kepada kamu, kepada ibu kamu, dan kamu masih memilih untuk merawatnya? Rasanya campur aduk, Mbak Nadia. Bapak memang orangnya pemarah, temperamen. Tapi ketika melihat dia mulai lemas begitu, saya sebagai anak gak tega, Mbak. Ya Mbak, luar biasa. Jadi akhirnya kamu dan ibu kamu merawat bapak kamu? Iya, Mbak. Saya dan ibu bergantian merawat Bapak. Mungkin orang-orang pikir kami bodoh sih, Mbak. Tapi saya tidak mau menjadi dendam. Saya nggak mau dendam saya tuh semakin memenuhi tubuh saya, Mbak. Saya nggak berpikir kamu bodoh, Mbak Saras. Menurut saya justru kamu dan ibu kamu tuh adalah orang hebat. Dengan semua luka yang telah dilakukan oleh bapak kamu, kalian memilih untuk memaafkan. Tidak banyak orang loh, Mbak, yang sanggup melakukan hal itu. Saya nggak mau, Mbak Nadia. Kalau seandainya nanti beliau pergi, saya malah menyesal. Sebagai anak saya tidak pernah berbakti. Makanya saya maafkan Mbak Nadia. Iya, pelan-pelan ya Pak ya. Tahan sebentar. Bapak capek, bukan badan capek, tapi hati Bapak yang capek. Bapak capek kenapa Pak? Selama ini yang Bapak lakukan ke kalian itu dosa. Bapak nggak pantas dipapah sama kalian. Harusnya Bapak itu dihukum, bukan dirawat. Kami semua merawat Bapak bukan karena lupa, tapi karena kami semua sayang sama Bapak. Yang penting sekarang Bapak bisa berubah ya. Gak ngulangin kayak kemarin lagi. Tiap malam Bapak mendengar kalian menangis. Bapak nggak bisa tidur. Bapak takut tidur. Bapak takut ketika tidur dosa-dosa Bapak hadir dalam mimpi Bapak. Kalau Bapak masih punya rasa takut, itu tandanya hati Bapak belum mati. Bapak masih pantas jadi ayah. Hati-hati. Saras, Iya Pak. maafin Bapak. Seandainya waktu bisa diputar, Waktu emang gak bisa diputar Pak. Tapi kalau untuk niat baik, bisa dimulai hari ini. Aku benci. Aku gak mau kamu ada di sini, keluar. Aku gak mau. Aku benci. Fani, Kamu dari perut aku gak mau. Fani, astagfirullahaladzim Fani. Fani kenapa sayang? Kenapa Fani? Mbak, Kenapa? Iya kenapa? ya tinggalin aku, Mbak. Dia gak ngakuin ini anaknya. Dia kabur, Mbak. Dia kabur. Kabur. Fani, udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah loh nyakitin anak kamu sendiri kayak gini. Gak perlu Fani. Di sini tuh masih ada Mbak, masih ada Ibu, masih ada Bapak di sini.
kamu nggak usah merasa sendiri di sini, ya oke? Kamu nggak boleh nyakitin diri kamu sendiri kayak gitu. Kasihan loh bayi yang ada di dalam perut kamu. Iya kenapa? Ya udah kamu nggak usah malu sekarang ya. Fani, anakku, jangan kamu pukulin diri kamu. Jangan kamu sakitin diri kamu, sayang. Itu anak kamu, cucu Bapak, darah daging Bapak. Maafin Bapak, Fan. Bapak gagal jaga kalian. Maafin Bapak. Kamu nggak usah bingung lagi, kamu nggak usah sedih lagi ya. Kita semua ada di sini kok buat kamu. Ada aku, ada ibu, ada bapak. Kita bangun semuanya lagi ya, sama-sama bareng-bareng ya, sama bayi kamu juga ya. Udah nggak usah sedih lagi ya. Ya. Iya, Fan. Semuanya Bapak yang tanggung. Kamu jangan menyerah. Kamu harus kuat, Van. Jangan seperti Bapak, Van. Itulah kebersamaan kami, Mbak Nadia. Setelah puluhan tahun hidup bersama sebagai keluarga yang penuh dengan ketegangan, kemarahan yang saya rasakan selama ini, akhirnya kita bisa berpelukan sambil memaafkan, Mbak. Bapak minta maaf, Fani juga. Mbak Saras, itu adalah momen yang sangat istimewa, Mbak. Dan saya penasaran, Mbak, perasaan kamu sendiri itu seperti apa ketika sosok yang begitu keras, begitu temperamen, yang pernah menyakiti kamu dan ibu kamu, tiba-tiba menjadi sosok yang begitu runtuh. Bagaimana perasaan kamu, Mbak Saras? Perasaan saya pada saat itu campur aduk, Mbak Nadia. Memang saya tumbuh dengan sosok orang tua, terutama bapak yang seperti itu, temperamen, suka marah, suka ngatain saya perawan tua. Tapi ketika saya melihat bapak berlutut meminta maaf, dengan lemasnya dia meminta maaf kepada kami, Mbak, saya sadar akan satu hal. Ternyata orang tua juga bisa menurunkan egonya karena rasa bersalah. Luar biasa, Mbak, momen itu. Dan adik kamu, Mbak, dengan Fani sendiri, ketika dia melukai dirinya, kan ada bapak kamu di situ, Mbak. Ya. Apa yang terjadi, Mbak? Iya, Mbak, ada satu momen. Bapak saat itu tatapannya kosong, Mbak Nadia. Ketika itu bapak berkata, "Jangan menjadi seperti saya." Itulah kata-kata yang paling tulus yang pernah saya dengar dari mulut bapak, Mbak. Kamu makan proteinnya biar banyak ya. Iya Ibu, makasih banyak ya Ibu tuh udah perhatian sama kandungan aku. Ani, kamu maunya apa? Nanti Bapak cariin. Asal jangan sambal terasi tengah malamnya. Iya Pak. Paling si Fani ngidam itu Pak, durian campur pete. Tuh siap-siap Pak. Tengah malam minta dicari. Dulu meja makan ini isinya cuma rasa takut. Kalian makan buru-buru, diam, dan takut salah ngomong. Tapi malam ini, Bapak rasanya seperti dikasih hidup baru. Pak, maafin aku ya. Van, udahlah. Kita semua sama-sama belajar dari luka dan kesalahan. Kita sembuh bareng-bareng ya. Iya Pak. Kita itu emang gak sempurna Pak. Tapi malam ini rasanya tuh aku tuh kayak pulang gitu ke rumahku. Biasa, maafin Bapak ya.
Dulu Bapak sering ngatain kamu perawan tua. Dan sekarang rumah ini akhirnya benar-benar menjadi rumah. Aku sekarang nggak takut lagi Pak Bapak nikah. Aku pengen cari calon suami yang sebaik Bapak. Dan nggak dikatain perawan tua lagi. Bisa aja Kak. Kami memang nggak langsung jadi sempurna, Mbak. Tapi sejak saat itu, nggak ada lagi bentakan. Nggak ada lagi rasa takut untuk pulang. Kami ngobrol. Kami sekarang sudah makan bareng. Mungkin bagi keluarga biasa itu hal yang sepele ya, Mbak ya. Tapi bagi saya itu adalah hal yang luar biasa, Mbak. Hal istimewa. Saya terus senang Mbak mendengarnya, dan itu bukan hal sepele. Itu adalah sesuatu yang begitu kamu nantikan. Dan Mbak Saras, dari semua kemelut yang kamu hadapi Mbak, kira-kira apa pelajaran hidup yang sangat penting yang ingin kamu bagikan kepada kita semua? Iya, bahwa perubahan itu mungkin. Bahkan untuk orang yang paling kita anggap gak bisa berubah. Tapi syaratnya satu, harus ada luka yang cukup dalam supaya dia sadar. Tuhan Maha Pembolak-balik hati ya Mbak. Ya, ketika seseorang yang ingin berubah datang, kita harus buka pintu itu lebar-lebar. Kita maafkan Mbak, kita kasih kesempatan. Mbak, sungguh indah yang kamu alami dan kami ucapkan terima kasih. Kamu mau membagikan kisah kamu dengan kami semua Mbak. Karena ini bukan cuma cerita mengenai sebuah keluarga aja. Ini adalah cerita mengenai pengampunan, mengenai memaafkan suatu kesalahan yang melukai kita, tentang kesempatan kedua, dan yang paling penting, tentang kembali ke rumah sendiri. Pemirsa, kisah Mbak Saras ini adalah cerminan nyata tentang bagaimana perempuan harus bertahan menghadapi stigma dan tekanan sosial. Diejek perawan tua, diberikan stigma, dihindari, dicemooh, dipinggirkan, hanya karena memilih untuk menunggu hingga menemukan cinta yang abadi, bukan asal menikah demi status semata. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh usia, oleh status, ataupun oleh standar yang dibuat oleh orang lain. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Selamat malam.